Siang dan malam terjadi karena sinar matahari bersifat lokal. Cakupan sinarnya hanya beberapa ribu kilometer saja. Hal ini sudah dijelaskan pada episode 4. Jika matahari jaraknya 150 juta kilometer, sinarnya pasti menyebar ke seluruh alam, bukan mengecil seperti itu. Cahaya matahari bersifat lokal, seperti contoh lampu-lampu kota di kejauhan ini. Pada episode 4, kita sudah bandingkan cahaya kota dan cahaya matahari, sama-sama bersifat lokal. Jika Anda memperhatikan alam, Anda mungkin bisa melihat siang dan malam berdampingan. Misalnya, dari dalam pesawat. Di jendela kiri, Anda bisa melihat malam hari berikut bulannya. Tapi, di sebelah kanan, Anda bisa melihat siang berikut mataharinya. Begitu pula di darat. Di sebelah timur, Anda melihat bulan bersinar di malam hari. Di sebelah barat, Anda melihat sinar matahari di siang hari. Siang dan malam berdampingan. Ini tak mungkin terjadi jika matahari besarnya 109 kali bumi dan sinarnya menyebar sejauh 150 juta kilometer. Ini adalah rekaman video yang tidak diedit dan tidak dipotong. Di barat ini, kita lihat matahari terbenam. Kamera diteruskan ke arah timur atau kanan Anda. Di timur, Anda melihat malam berikut bulannya. Siang dan malam berdampingan. Matahari kita kecil dan sinarnya lokal, beredar pada porosnya, seperti yang dikatakan dalam kitab-kitab suci. Yang juga sering ditanyakan adalah bagaimana matahari terbenam jika buminya datar. Hal ini telah dibahas pada episode 4. Jawabannya adalah perspektif dan refraksi. Dalam sudut pandang 3 dimensi kita, benda makin jauh makin kecil. Jika jaraknya begitu jauh, akan menghilang di horizon. Juga bisa dilihat pada eksperimen nyata ini. Di bidang rumput yang datar pun benda kelihatan tenggelam. Bukan karena lapangan rumputnya berbentuk bola, melainkan karena perspektif. Jika cuaca tidak lembab dan polutif, dan tidak ada penghalang di horizon, kita akan melihat dengan jelas bahwa matahari mengecil. Lantas, mengapa matahari kadang terbenam dalam bentuk yang besar? Pertama, karena terhalang benda di horizon. Misalnya ini, matahari menghilang karena terhalang dataran tinggi di horizon. Atau yang ini, matahari menghilang karena terhalang awan di horizon. Jangan lupa, awan itu tingginya mencapai 7-10 km di atas permukaan tanah. Eksperimen swadaya masyarakat ini mencoba menjelaskannya. Kamera ditaruh sejajar dengan lampu, ibarat matahari dengan ketinggian 5.000 km. Perspektifnya menjadi seperti ini. Jika kamera ditaruh di permukaan meja, analogi permukaan bumi datar, maka lampu seolah menghilang tertutup penghalang. Udara pun tidak selalu jernih, kadang lembab dan polutif. Itu membuat matahari seolah hilang. Eksperimen ini menggunakan plastik transparan sebagai analogi lembabnya udara. Anda lihat, sama persis dengan fenomena di alam nyata. Sementara, dalam tayangan ISS palsu NASA, Anda lihat betapa palsunya matahari ini terbenam. CGI tak ada di alam nyata. Kebanyakan udara memang tidak jernih, lembab dan polutif. Jangankan matahari yang jauhnya 5.000 km, kapal di laut yang jaraknya hanya beberapa belas kilometer saja juga hilang tertutup kelembaban udara. Jika udaranya kering seperti gurun, Anda akan melihat matahari mengecil ketika terbenam dan matahari membesar ketika terbit. Banyak opini-opini simpang siur yang mengatakan bahwa matahari tidak berubah besarnya ketika di atas ubun-ubun sampai terbenam. Sebaiknya perhatikan baik-baik. Matahari mengecil atau tidak? Matahari membesar atau tidak? Atau kita gunakan model perbandingan 3 dimensi. Kita jajarkan supaya mudah dibandingkan. Yang kiri, fenomena bulan terbit. Yang kanan, fenomena matahari terbit. Yang di tengah adalah model 3 dimensi flat earth. Jika matahari jaraknya 150 juta kilometer, harusnya besarnya sama ketika terbit dan ketika berada di atas kepala. Yang di tengah ini adalah model 3 dimensi bumi bola. Anda tidak melihat fenomena seperti itu di alam nyata. Di samping faktor perspektif dan horizon, faktor ketiga yang tak kalah pentingnya adalah refraksi atmosfer.
Fenomena ini dapat dibuktikan secara sederhana lewat eksperimen cahaya di air. Jadi, matahari yang kita lihat itu bukan posisi yang sesungguhnya, melainkan sudah terefraksi oleh atmosfer. Itu yang membuat matahari kadang tampak besar ketika terbenam. Sebenarnya posisi matahari masih di atasnya. Ini bisa dibuktikan dengan menggunakan data-data lapisan atmosfer, perhitungan matematika yang konsisten yang dituangkan dalam software komputer. Beberapa peneliti Flat Earth, yaitu Dr. Zach dan Steve Thorns, yang memiliki software Flat Earth, memasukkan faktor refraksi atmosfer ke dalam software itu. Steve mengambil data lapisan-lapisan atmosfer dari kalangan sains dan memasukkannya ke dalam model software. And suddenly the magic happened and everything started to make perfect sense. And when I say everything, I mean everything. The sun started to rise and set and it started to match reality more than the globe model does. Software Steve Thorns ini memang luar biasa. Bukan cuma memasukkan lapisan-lapisan atmosfer sesuai data sains, tapi juga bisa mengkomputasi efek dari lapisan-lapisan itu terhadap cahaya matahari. Steve dan Dr. Zach kemudian membuat perbandingan antara model Flat Earth, Globe Earth, dan time-lapse real matahari. Hasilnya sangat mencengangkan. Jika Anda jajarkan ketiga video itu, Anda tak akan tahu yang mana model Flat Earth. Researcher swadaya masyarakat seperti Dr. Zach dan Steve Thorns membuktikan secara saintifik bahwa matahari terbit dan terbenam pada Flat Earth akibat refraksi atmosfer, di samping akibat perspektif dan horizon. Di negeri subtropis ada 4 musim dalam setahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita kembali pada peta Flat Earth yang disimpan di Boston Public Library. Ini bukan hanya peta, melainkan semacam katalog yang berisi banyak informasi penting. Pertama, Anda perhatikan angka di sekeliling peta. Bumi adalah sebuah jam, 12 jam siang dan 12 jam malam. Matahari dan bulan beredar pada porosnya, seperti jarum panjang dan jarum pendek pada jam. Setiap tempat yang terletak persis di bawah matahari adalah jam 12 siang. Oleh sebab itu, daerah-daerah di muka bumi mengalami perbedaan waktu. Ini adalah animasi yang dibuat oleh Steve Thorns, akurat berdasarkan data-data saintifik yang ada. Angka-angka ini adalah data-data sains yang dikomputasi oleh Steve, sehingga menghasilkan animasi ini. Bumi adalah sebuah jam, 12 jam siang dan 12 jam malam. Persis seperti jam matahari yang dibuat orang sejak ribuan tahun lalu. Apa bedanya dengan jam yang biasa Anda lihat? Jam tangan Anda hanya ada 12 angka. Jarum jam Anda harus berputar 2 kali di tempat yang sama dalam sehari. Itu bukanlah jam yang sesungguhnya. Jam yang sesungguhnya adalah jam matahari ini. Sudah pasti akurat. Setiap garis ini dilintasi matahari dalam waktu 1 jam. Jadi, pada lingkaran jam harusnya ada 24 angka, bukan 12 angka dan berputar 2 kali seperti jam-jam yang biasa Anda lihat. Pada episode bonus lalu, kita telah bahas bagaimana menentukan arah kiblat yang paling akurat lewat bayangan matahari seperti yang ditulis di web nu.org.id. Itulah posisi kiblat yang sesungguhnya di bumi kita yang datar. Kembali pada peta Flat Earth, kita lihat bagian kiri bawah. Disebut di situ, pada tanggal 21 Juni, musim panas atau summer, matahari beredar pada lingkaran kutub utara selama 24 jam. Lingkaran orbitnya mengecil, tapi satu hari tetap 24 jam. Artinya, matahari berputar lebih lambat, mengakibatkan musim panas di negeri subtropis utara. Matahari terus bergeser, lingkarannya bertambah besar, hingga akhirnya, tanggal 21 Desember, musim dingin atau winter, matahari beredar di dekat Antartika. Seperti yang dijelaskan pada bagian kanan bawah ini. Lingkaran orbitnya membesar, artinya matahari berputar lebih cepat. Di bulan Desember itu, daerah subtropis utara mengalami musim dingin, dan di daerah subtropis selatan seperti Australia dan New Zealand mengalami musim panas. Banyak yang bertanya, mengapa di kutub utara dan di Antartika siangnya 6 bulan dan malamnya 6 bulan? Ini adalah contoh betapa mudahnya orang percaya pada gosip. Siapa yang bilang kutub utara siang dan malamnya 6 bulan? Coba gunakan referensi yang kredibel, misalnya suncalc.org. Silakan Anda pilih lokasi di kutub utara, Arctic.
tanggal 21 Juni, seperti yang ditulis di peta Flat Earth. Anda lihat, matahari terbit jam 11.52 pagi, terbenam jam 10.17 pagi. Matahari bersinar selama 22 jam 24 menit. Kenapa begitu? Karena seperti yang ditulis di peta ini, matahari beredar pada lingkar kutub utara. Lingkarannya mengecil, kecepatannya melambat, sehingga satu hari tetap 24 jam, dan negeri-negeri subtropis mengalami musim panas. Jika Anda rubah lokasi ke Antartika, pada tanggal yang sama, 21 Juni, Anda lihat, matahari bersinar selama 5 jam 2 menit saja. Kenapa? Karena mataharinya ada di lingkar kutub utara. Di sana siang selama 22 jam 24 menit. Sementara di Antartika, siangnya cuma 5 jam 2 menit. Kita kembali ke kutub utara. Benarkah matahari bersinar selama 6 bulan? Coba kita geser 3 bulan, 21 September. Musim gugur. Kita lihat, di kutub utara, matahari bersinar 12 jam saja seperti biasa. Sementara di Antartika, matahari juga bersinar 12 jam. Jadi, siapa bilang kutub utara dan Antartika masing-masing siangnya 6 bulan dan malamnya 6 bulan? Begitu mudahnya ditipu oleh gosip di medsos. Sekarang, kita masukkan tanggal 21 Desember, musim dingin. Di Antartika, siangnya 19 jam 52 menit. Sementara di kutub utara, siangnya hanya 3 jam 23 menit. Kenapa? Kita lihat penjelasan di peta Flat Earth. Tanggal 21 Desember, matahari berada di lingkaran dekat Antartika. Oleh sebab itu, di Antartika siangnya panjang. Lokasinya jauh dari kutub utara. Oleh sebab itu, siangnya hanya beberapa jam, disebut matahari tak pernah terbit. Matahari dan bulan beredar pada poros yang mengelilingi bumi disebabkan elektromagnetik. Ini bukan teori khayalan, tapi bisa dibuktikan di alam nyata. Benda ini berputar mengelilingi benda datar, persis seperti matahari dan bulan mengelilingi bumi, tanpa bahan bakar. Bumi kita adalah sumber energi yang dahsyat. Nikola Tesla mampu menciptakan berbagai teknologi seperti pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia, Niagara Falls, bola lampu plasma, listrik tanpa kabel yang bukan cuma untuk ruangan, tapi juga bisa untuk menjalankan kendaraan tanpa bensin, dan lain-lain, karena Tesla berpikir bahwa bumi adalah sumber energi yang dahsyat. Inspirasi teman-teman Tesla yang dahsyat itu adalah kekuatan alam, elektromagnetik. Oleh sebab itulah Tesla mengatakan, matahari dan bulan digerakkan secara wireless lewat medan elektromagnetik. Sebuah benda berputar mengelilingi benda lain secara alami hanya bisa terjadi akibat kekuatan elektromagnetik. Kita sudah membahas tentang atom pada episode 3. Proton dan elektron mengelilingi atom akibat elektromagnetik. Tak ada gravitasi di alam nyata.
Teori gravitasi hanya ada dalam gambar-gambar imajiner. Tak perlu berdebat panjang lebar. Buktikan lewat eksperimen. Ini yang namanya metode saintifik. Bukan dengan debat kusir, tapi dengan pengukuran dan eksperimen. Coba buktikan ada benda muter-muter keliling akibat gaya yang namanya gravitasi. Buktikan sendiri. Lantas bilangnya, oh gravitasi baru ada kalau bendanya besar seperti planet. Ya itu namanya teori yang tak pernah bisa dibuktikan. Mereka menghujat ketuhanan. Dibilangnya Tuhan tidak ada karena tak bisa dibuktikan secara nyata. God, that vague notion, is not likely. It's irrational to believe in God. Lantas gravitasi itu apa? Buktinya nggak ada benda muter keliling seperti itu. Tapi orang harus percaya, gravitasi dan juga Big Bang adalah Tuhan palsu sains modern.